Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa SDN Sumurwuni yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu dan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, bulan Ramadan yang mulia ini pasti akan berlalu dengan singkat. Setiap harinya akan terlewatkan dengan cepat. Karena bulan Ramadan hanya terdiri dari 29 atau 30 hari. Jika kita tidak segera sadar, maka bulan Ramadan ini akan berlalu tanpa ada kenangan yang indah, tanpa ada kenangan yang bermakna. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu anak-anak, bulan Ramadan ini harus kita lewati dengan penuh makna. Bagaimana caranya supaya Ramadan kita bermakna? Maka ada 3 tips yang akan Bapak sampaikan. Semoga dengan 3 tips ini, semoga kita bisa melewati Ramadan dengan penuh makna, tidak sia-sia. Kira-kira apa saja? Yang pertama adalah dengan cara mengetahui makna dan hikmah adanya puasa di bulan Ramadan ini. Itu yang pertama. Anak-anak, apakah anak-anak semua tahu apa tujuan Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan ini? Pasti semuanya sudah tahu ya, karena ini sering dipelajari di kelas. Nah anak-anak, tujuan Allah memerintahkan kita agar berpuasa tidak lain adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini tujuan Allah memerintahkan kita agar berpuasa, agar kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lalu apa yang kita peroleh setelah kita menjadi orang yang bertakwa? Anak-anak perlu tahu bahwa dengan menjadi orang yang bertakwa, maka kita akan menjadi mulia di sisi Allah. Ini juga berdasarkan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi kita harus memahami makna, hikmah adanya puasa di bulan Ramadan ini. Yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa dan menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Tentu semua orang ingin sekali menjadi mulia. Dan salah satunya adalah dengan berpuasa di bulan Ramadan. Dengan memahami ini, insya Allah puasa kita akan lebih bermakna. Puasa kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Lalu tips yang kedua anak-anak, setelah tadi kita memahami tujuan, hikmah, dan manfaat kita berpuasa, yang kedua adalah menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Caranya bagaimana? Isi setiap hari di bulan Ramadan dengan aktivitas yang baik, jalankan setiap sunnah-sunnahnya, dan jauhi hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Apa saja kira-kira sunnah-sunnah berpuasa, apa saja kira-kira hal-hal baik yang bisa kita lakukan di siang hari atau di malam hari selama bulan Ramadan? Dan apa saja yang bisa membatalkan puasa? Ternyata banyak anak-anak. Sunnah berpuasa, kita disegerakan membatalkan puasa ketika azan maghrib berkumandang. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Kemudian berikutnya ketika berbuka
dahului dengan yang manis, bisa buah kurma atau buah-buah yang lain, lalu minum dan berbuka secukupnya. Tidak perlu berlebihan. Hal-hal baik yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan banyak sekali. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tidur saja bisa menjadi ibadah, apalagi kalau kita mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran, ya, belajar ilmu tajwidnya, membaca kisah-kisah para nabi, membaca buku tentang Islam, ya, mendengarkan atau murojaah hafalan surat pendek, belajar, membantu orang tua, membantu membereskan, merapihkan, membersihkan musola atau masjid. Itu hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Tidur saja dinilai ibadah, apalagi yang ibadah pasti pahalanya akan berlipat. Setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah. Maka semakin banyak kita mengisi waktu di bulan Ramadan dengan hal-hal baik, semakin besar pula pahala yang akan kita dapat. Semakin besar pula kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Siapa sih yang tidak mau mendapatkan kasih sayang dari Allah? Semuanya pasti mau, termasuk anak-anak juga. Maka ayo kita isi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang baik. Lalu jauhi hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Apa saja? Seperti membicarakan kejelekan orang lain, berbicara kasar atau berbicara kotor, bermusuhan, marah-marah, berbohong. Hindari seperti itu. Itu tidak akan membatalkan puasa, tapi akan mengurangi pahala puasa kita. Ini tips yang kedua. Isi bulan Ramadan kita dengan hal-hal yang baik dan tinggalkan hal-hal yang buruk. Lalu tips yang ketiga, anak-anak. Orang-orang mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Kenapa demikian? Tadi seperti yang tips kedua. Kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan terus diamalkan di luar bulan Ramadan. Hal-hal buruk yang kita tinggalkan di bulan Ramadan tetap kita jaga agar tidak kembali lagi hal-hal buruk itu kepada kita di bulan Ramadan. Makanya orang-orang mengatakan bulan Ramadan bulan pendidikan, mendidik kita agar mengamalkan kebiasaan-kebiasaan baik, mendidik kita agar meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi itu 3 tips agar puasa kita bermakna. 1, pahami tujuan hikmah adanya perintah puasa. 2, isi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Yang ketiga adalah lanjutkan kebiasaan baik, ya, lanjutkan meninggalkan kebiasaan buruk di luar bulan Ramadan. Maka dengan mengamalkan 3 tips ini, puasa kita akan lebih bermakna. Sehingga ketika bulan Ramadan sudah pergi, kita menemui Syawal, ya, kemudian kita melewati bulan-bulan yang lain, kita sudah terhias dengan akhlak yang mulia. Tidak ada yang namanya akhlak tercela di dalam diri kita. Demikian anak-anak. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Bapak pribadi. Setiap kesalahan itu mutlak dari Bapak. Dan kebenaran yang Bapak sampaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.